Oke, jadi ini ya, ini app-nya udah selesai. Di sini kita udah masuk ke halaman login. Nah, ini untuk seperti ini datanya. Jadi untuk tampilannya itu seperti biasa, cuma di sini flow-nya yang kita rubah. Jadi di sini itu seperti yang kita bisa lihat, di sini ada judul aplikasi. Nah, nantinya ini bisa dirubah, menyesuaikan aja dengan request. Di sini ada untuk filter data nantinya, kemudian ada perbarui data. Kemudian itu ada di sini ada button tambah data, jadi kita bisa menambahkan data baru di sini. Kita bisa isi call center, PIC, department, nama PIC tujuan, nama perusahaan, nomor telepon, isi dokumen, kemudian ada nomor resi, lalu ada harga, kemudian ada alamat. Dan di sini nantinya itu untuk data yang ditampilin di sini dia bakal otomatis filter data hari ini. Jadi nantinya data yang ditampilin di sini hanya data yang dibikin hari ini. Seperti yang kita bisa lihat di sini untuk tanggalnya ini kan ada tanggal 3 bulan 10, dan saat ini emang udah tanggal 3 ya, jadi tanggal 3 bulan 10. Dan kalau seandainya ini aplikasinya diakses besok, yang mana tanggal besok itu kan tanggal 4, maka data ini nggak bakal tampil. Nah, cara nampilkan data ini, si admin bisa masuk ke pilih tanggal, kemudian dia bisa menentukan tanggal mana yang pengen dia lihat. Jadi katakanlah saat ini tanggal 4 ya, jadi tanggal 4. Pertama saya bakal bikin data baru di sini. Saya bakal bikin di sini untuk data baru, dia bakal otomatis di set ke tanggal hari ini. Jadi seperti itu. Kita bisa set ke tanggal kemarin ya. Jadi di sini saya bakal call centernya itu mungkin leasing Palembang. Oke. Untuk PIC-nya itu mungkin apa ya? Abdul Jailani. Oke, untuk departemennya itu nama PIC tujuan, apa ya? Oke, Joko. Kemudian PT Cipta Kerja Baru. Di sini untuk telepon kita bisa kasih. Nah, di sini seandainya si target PIC itu punya beberapa nomor telepon, kita bisa pisahkan datanya. Misalnya seperti ini, nextnya itu nomor sekian, nextnya itu sekian. Jadi seperti itu, kita bisa pisahkan. Untuk isi dokumen ini mungkin seperti ini, jadi ada data KTP, lain-lain seperti itu. Contoh apa ya, mungkin sertifikat atau mungkin BPKB seperti itu. Untuk nomor resinya ini diisi aja sesuai dengan format. Bagusnya unik ya, jadi untuk di sini kita bisa isi mungkin kayak 100.000 katakanlah, kemudian alamatnya itu kita isi alamat lengkap dari si target. Jadi mungkin di Jalan Kumanggeng T bla bla bla, isi alamat lengkap ya. Jadi kayak misalnya sini terus apa ya, Kecamatan Joko Anwar, terus Kelurahan Ilmu Ara, lalu Provinsi Banten, kemudian Indonesia, lalu kasih nomor pos, dan kita bisa klik simpan di sini. Dan ya, di sini kita bisa klik perbarui data. Nah, kita bisa lihat padahal kita udah tambahin data sebelumnya, cuma datanya nggak tampil. Kenapa? Karena data yang kita set tadi itu di hari kemarin. Nah, cara melihat datanya itu kita bisa pilih tanggal, kemudian kita bisa pilih tanggal kemarin. Di sini juga nih, tanggal kemarin, lalu kita klik pilih. Kita bisa cek dulu di sini ya. Di sini udah ya, udah ada muncul. Waduh, ini masih ada problem nih. Bentar ya, saya bakal coba buat
debug. Oke, jadi kita bisa pilih tanggal di sini, kemudian kita bisa klik di sini, kita specify datanya, kita bisa pilih kemarin. Nah, di sini udah muncul data yang barusan kita tambahin tadi ya. Di tanggal 10 bulan tanggal 2 bulan 10 untuk cost centernya itu leasing Palembang, PIC-nya Abdul Jailani, kemudian departemennya di sales, PIC tujuannya itu apa ya itu? Apa ya ini Joko, kemudian untuk di nama perusahaannya itu Cipta Karya Baru. Kemudian kita bisa klik di detail untuk melihat detail datanya secara langsung. Nah, di sini kita bisa edit. Kita bisa menghapus datanya, kemudian kita bisa mengedit datanya sekalian. Jadi seperti ini. Untuk di sini mungkin kita bisa rubah ke ini ya, ke Banten mungkin. Kemudian kita bisa simpan sini dan kita bisa klik berhasil. Nantinya itu kita bisa cek ulang di sini. Ya di sini ntar bakal muncul datanya ini. Jadi di sini tadi untuk datanya itu kita bisa cek di sebentar. Oke, aman ya. Sebelumnya kita perbarui dulu datanya. Kita bisa kembali lagi di sini, klik di sini dan ya benar. Kita bisa cek detail. Oke, aman. Yang Palembang tadi, yang saya rubah tadi yang mana ya? Sorry, di Palembang, ini leasing Palembang. Kita bisa coba cek Banten. Oke, di sini dia menjadi Banten. Di sini udah nih, kita bisa tampilin data kemarin. Sini di sini ya, sini. Kita bisa perbarui dulu datanya dulu. Reload ya, fokusnya reload. Kemudian di sini kita kembali lagi ke kita coba dulu ya. Oke, nah ini untuk datanya udah berubah ya, jadi leasing Banten. Ya ternyata untuk diperbarui data ini mestinya kita reload aja di sini bagusnya ya. Oke, itu untuk tambah data. Kemudian untuk detail data kita bisa melihat detail. Dan mungkin di sini saya bakal ubah nih untuk dia tanggal 3 aja di sini. Ntar kita simpan. Nah, nantinya dia udah muncul di sini tanggal 3. Jadi semuanya tanggal 3, berarti yang muncul untuk pertama kali reload itu hanya data yang memang dibikin hari ini. Kemudian di sini ya, dia di bagian cetak itu kita bisa klik cetak, atau mungkin kita bakal ini ya bikin filternya. Jadi kita bisa cari PIC Abdul ya mungkin. Nah, jadi bakal ini ya, bakal menyesuaikan. Di departemen mungkin kita bisa ganti sales. Nah, jadi seperti itu. Untuk PIC tujuan kita bisa pilih, oke, tetap sama. Ya seperti itu. Nextnya itu di bagian cetak. Jadi kita bisa klik di button cetak. Nah, nantinya dia bakal otomatis cetak data ya di sini. Sebelumnya itu saya bakal reset. Nah, nantinya dia bakal seperti ini. Ini masih ada beberapa problem ya. Seharusnya dia nggak seperti itu. Jadi di sini itu oke. Problemnya itu kenapa nih? Oke, sebentar. Oke, begitu kita klik cetak, dia bakal munculin data seperti ini. Oke, nah di sini itu untuk yang pengirim. Jadi di sini ada ini ya. Ada PT Serasi Autoraya, kemudian ada leasing Banten. Nah, ini menyesuaikan dengan data yang kita input. Kemudian di service-nya itu reguler, nomor resinya ini, nomor resi, kemudian ada PIC-nya ini. Kemudian ada departemennya ini sales, kemudian ada isi dokumen, KTP, KK, sertifikat, BPKB seperti yang kita isi. Kemudian ada di harga itu ada di sini. Untuk penerima itu seperti ini. Jadi ini ada nama perusahaan, kemudian ada alamat lengkap, lalu ada penerima, kemudian ada nomor telepon. Nah, untuk datanya ini masih saya perkirakan. Jadi saya nggak tahu pasti nih mau gimana untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk struktur, karena dari struktur yang dikasih itu kurang jelas penempatan ini ya, penempatan
data-datanya. Jadi di sana itu ya bisa dilihat sendiri, untuk datanya itu kurang jelas. Jadi maksud saya itu untuk meletakkan nomor resinya itu di bagian mana. Kan kita punya beberapa data nih. Kita punya ada beberapa data di sini. Dimulai dari ini ya, dimulai dari tipenya itu tanggal, cost center, PIC, departemen, nama PIC tujuan, nama perusahaan tujuan, telepon, isi dokumen, update nomor resi, harga, alamat. Nah, kita punya beberapa data itu. Sedangkan ini ya, struktur dari ini katakanlah kotak-kotak ini ya, struktur kotak-kotak ini kita nggak tahu. Saya nggak dikasih tahu di posisinya itu di mana. Jadi mungkin kalau mungkin ini strukturnya yang saya perkirakan ini kurang sesuai, nanti mungkin bisa dibikin detailnya nanti. Hmm, Maksudnya itu untuk strukturnya itu tolong lebih didetailkan lagi, nanti saya bisa menyesuaikan. Oke, mungkin segitu aja videonya. Terima